cek satu. Ya, selamat malam saudara-saudara. Maaf telat 5-6 menit ya. Ya, saudara-saudara, selamat datang. Boleh kembali lagi ya ke video streaming Jack Hear the Bible. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, ya mungkin saudara belum kenal saya Jack. Ya, salam kenal. Saudara-saudara, saya akan memperkenalkan kembali lagi bahwa Check Hear the Bible ini adalah video rohani di mana kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mendengar pembacaan ya. Kemudian pembacaan itu saya akan memberikan hal-hal yang boleh saya dapatkan, saya bagikan kepada saudara. Dan kemudian ada acara Alkitab, kuis Alkitab ya. Nah, nanti itu untuk menyegarkan ingatan kita terhadap firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Ya, saya harap saudara tekun dalam mendengarkan firman Tuhan, tekun dalam membaca firman Tuhan ya. Dan ini saya lakukan rutin setiap hari. Saudara boleh ikuti jam 7 malam. Ya, tadi memang terlambat, ini kita tidak mulai jam 7, sorry. Ya saya harap kedepannya tidak terlambat lagi ya, tidak terjadi seperti ini lagi ya. Nah, harus waktu on time ya. Baik saudara-saudara, saudara-saudara ingat bahwa Alkitab penting karena saudara boleh baik dalam mengikuti pembacaan itu ya, bahwa Alkitab juga sekalian membaca sama sekalian juga mendengarkannya ya. Yang penting saudara juga akan dites dalam ingatan yang baik terhadap yang saudara dengarkan. Nanti kalian bisa mencari jawabannya dengan baik ya. Saya inginkan saudara menguji juga saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh hidup sampai sekarang, itu semua karena Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas, itu semua karena Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Bukakanlah pikiran kami dan hati kami boleh menerima firman Tuhan. Boleh melakukannya. Roh Kudus pimpin setiap hamba-hamba-Mu ya Allah, yang boleh tekun dalam belajar firman Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang sering sekali melanggar perintah-Mu ya Allah. Kiranya Engkau mengampuni kami, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah darah Kristus menyucikan dosa-dosa kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Perkenanlah Tuhan memimpin kami, memimpin streaming ini boleh berjalan dengan baik, karena memang kalau ada gangguan sedikit saja maka streaming ini akan bermasalah. Tuhan kiranya boleh memberkati, menyertai sehingga streaming ini boleh berjalan dengan baik. Pimpinlah ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara, kita akan mulai acara pendengaran firman Tuhan. Saya akan hitung 15 detik untuk kita memulai. Ya, saudara, saya ingat kembali bahwa Alkitab ya, kita akan mendengarkan, kita juga sekalian membacanya ya, supaya kita ikuti. Kita sekarang di
Kitab Kejadian pasal 43 sampai pasal 45 ya. Saudara buka Alkitab saudara, pasal 43 sampai pasal yang ke-45 kita akan membacanya ya. Tetapi hebat sekali kelaparan. Setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana, bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau biarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang. Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu"? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, Biarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka,
Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut kami. Tetapi sekarang kami membawanya kembali." Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami, ada, selamat, ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, itu pembacaan pasal 43 ya. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan pasal 44. Sesudah itu, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu,
serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku. Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, 'Masih adakah ayah atau saudara kamu?' Dan kami menjawab, tuanku, 'Kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Tetapi jawab kami kepada tuanku, 'Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati.' Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi.'
Setelah kami kembali kepada hamba-Mu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hamba-Mu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hamba-Mu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ya, itu pembacaan pasal 44 ya. Kita akan masuk ke pembacaan pasal 45. Lagi di dekatnya, lalu berserulah ia, Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini.
dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub,
Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya, itulah kisah di mana Yusuf memperkenalkan dirinya ya. Dan adalah suatu cerita yang mengharukan ya. Bagi saya, menurut saya juga ini sangat mengharukan. Ya, saya pun kalau saya membacanya sendiri saja, saya ada rasa dapat rasa sedihnya, nangisnya juga ya dalam pembacaan ini. Nah, saudara-saudara, saya akan membagikan hal-hal yang saya boleh dapatkan saudara-saudara dari pembacaan ini ya. Kalau kita lihat dalam pasal 43 saudara-saudara, Yakub itu akhirnya mengizinkan mereka membawa Benyamin ya, karena mereka sudah habis juga makanan yang mereka bawa dari Mesir ya. Nah, di dalam ayat 43 ayat 13 itu akhirnya Yakub merelakan Benyamin itu pergi ke Mesir. Nah, ia juga menyuruh anak-anaknya untuk membawa hasil yang terbaik dari negeri itu ya, dalam ayat pasal 43 ayat 11. Nah, dia disuruh membawa balsam, madu, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam, membawa uang 2 kali lipat banyaknya, karena dilihat bahwa apa yang mereka dapatkan dari Mesir itu rupanya tidak uang untuk membeli itu tidak diambil ya. Nah, dia suruh kasih uang 2 kali lipat. Nah, kemudian Yakub mau ini hal-hal usahanya yang maksimal untuk menyenangkan penguasa Mesir itu ya. Nah, tapi saudara perhatikan dalam pasal 43 ayat 14a, itu dikatakan, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ya, ada kata-katanya ya, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa kepercayaannya ya, kepercayaannya bahwa usahanya akan sia-sia kalau Tuhan tidak memberkatinya. Nah, hati orang atau penguasa Mesir itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia percaya itu. Dia percaya itu ya. Nah, jadi ya saudara-saudara, apa yang boleh kita dapatkan dalam hal ini? Jadi sekalipun ia sudah berusaha, Yakub sudah berusaha secara maksimal untuk menyenangkan penguasa hati penguasa Mesir itu. Sekarang ia berharap bukan pada usahanya, tapi dia berharap kepada Tuhan. Jadi saudara harus berharap pada Tuhan, bukan pada manusia ya. Memang harus ada usaha dari kita semaksimal mungkin, tapi Tuhanlah yang membuat hatinya dulu, Tuhanlah yang membuat jalan kita berhasil dengan kita berhasil. Jadi saudara harus percaya kepada Tuhan ya. Nah, berharaplah kepada Tuhan. Pasal 44, dalam pasal 44, setelah siasat Yusuf itu menangkap Benyamin itu berhasil ya. Walaupun siasat ini menurut saya itu adalah hal yang salah juga, karena berpura-pura dan juga hal yang buruk ya, menaruh ya dengan sengaja di kantungnya Benyamin ya, di karungnya. Nah, tapi ya saudara, ada hal yang boleh kita dapatkan dari hal-hal ini, di mana Yehuda itu rela jadi budak menggantikan Benyamin ya. Nah, padahal Benyamin lah yang diminta, atau di mana ditemukan piala itu, Benyamin orang itulah yang jadi budak. Nah, Benyamin itu yang ditemukan ada pada
karungnya itu piala ya. Nah, memang itu perbuatan yang sengaja ya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa Yehuda itu mau berkorban ya. Nah, mungkin memang itu siasat yang dilakukan Yusuf ya kepada saudara-saudaranya. Dia ingin ngetes apakah saudara-saudaranya itu mengasihi Benyamin. Ya. Dia ingin ngetes apakah betul-betul saudaranya itu mengasihi saudaranya Yusuf. Ya, dia mau ngetes gitu. Dan walaupun Yusuf dia tidak tahu, rupanya yang jadi penguasa itu adalah Yusuf. Nah, tapi dia mau tes apakah Benyamin itu dikasih mereka. Nah, dengan melihat itu pun di dalam pasal 44 ya, Kejadian 44 ayat 33 dikatakan, oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Nah, Yehuda itu berkorban ya. Dia rupanya saat dites Yakub, rupanya Yakub itu rela berkorban. Ya, bukan hanya Yehuda saja, sebenarnya semuanya juga. Yehuda ini menjadi memang penanggung jawab ya. Di dalam pasal 43 kita tahu bahwa dia yang bertanggung jawab kepada keselamatan Benyamin. Tapi melihat Benyamin itu akan jadi hamba, mereka juga rela juga mau jadi hamba. Kalau kita lihat baca itu ya, bahwa mereka juga rela. Ini menunjukkan memang mereka mengasihi Benyamin juga. Nah, dari sini kita belajar ya, kita harus mengasihi saudara kita ya. Ya, jangan membenci tapi mengasihinya ya. Nah, kemudian di pasal 45 saudara-saudara, yang saya boleh dapatkan mau saya bagikan kepada saudara, yaitu Yusuf itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, Kejadian 45 ayat 7 sampai 8 ya, ini peristiwa yang harus sekali, di mana dia menangis karena memang ternyata ditemukan Yehuda itu mengasihi saudara-saudaranya, itu mengasihi Benyamin. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, pasal 45 ayat 7 sampai 8 ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, dari perkataan Yusuf ini, dari kata-kata ini, dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur. Dia pergi ke Mesir dan menjadi tuan atas seluruh Mesir. Dia percaya itu. Nah, jadi kepercayaan ini juga menunjukkan secara implisit, secara kesannya, di mana Yusuf itu percaya bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu. Ya, pengutusannya ke Mesir, di mana dia dijual, padahal tapi Tuhan rencanakan itu. Ya, itu tidak bisa tidak. Bahwa pencakupan dia pergi ke Mesir, dia di penjara, sampai dia jadi penguasa atas Mesir, itu rencana Tuhan. Jadi ini tidak bisa tidak bahwa dia juga percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Nah, jadi yang kita pelajari dari hal ini, bahwa adanya penetapan Tuhan ya atas segala sesuatu, kita harus percaya itu. Tapi Tuhan tetap memelihara kehidupannya ya. Jadi kita di sini belajar bahwa alam segala sesuatu, dan dia memelihara kehidupan daripada keluarga Yusuf. Oke. Nah, ada hal yang lain yang saya dapatkan juga tentang Yakub ya. Yakub itu diberitahukan bahwa Yusuf itu sudah masih hidup, dan dia menjadi penguasa atas Mesir. Nah, rupanya Yakub punya hati tidak percaya, dia dingin ya, tak percaya. Tapi saat
selanjutnya dia kemudian percaya. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan memang kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan ya. Mungkin karena penderitaan yang dia alami, Yusuf tidak ada dan keluarganya mungkin menderita karena kelaparan itu, dia akhirnya tidak percaya segala sesuatu. Padahal dia sudah mendapatkan janji Tuhan ya, dia akan diberkati, ya keturunannya akan diberkati. Nah, seringkali penderitaan itu bisa membuat kita putus asa. Tapi ingatlah, Tuhan memelihara tengah-tengah hidup kita sekarang ya, kita alami yang buruk ya. Karena wabah corona, hidup kita jadi susah, tidak bisa keluar kemana-mana, ekonomi juga menurun, dan sebagainya ya. Banyak hal yang buruk kita dapatkan karena wabah ini. Tapi percayalah, Tuhan memelihara hidup orang-orang yang percaya ya. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami boleh diterangi, kami boleh belajar ya Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami, sama seperti yang dilakukan Yehuda dan saudara-saudaranya juga. Ajarlah kami mengasihi saudara. Dan kami juga belajar kepada Yusuf bahwa kami harus percaya Tuhan menetapkan segala sesuatu. Rencana Tuhan itu pasti terjadi. Kami juga belajar bahwa kami harus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami pelajari ini ya Tuhan, kiranya memimpin kami dalam pengertian yang benar dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Berkati acara selanjutnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk ke kuis. Saya lihat kayaknya delaynya sangat-sangat panjang. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini langsung saya masukkan komentar karena memang lama delaynya. Saya lihat di sini di laptop saya. Jadi saya akan masukkan ke kolom komentar pertanyaannya, saudara jawab. Masukkan nomor soalnya dan jawab ya, segera mungkin. Ya. Saya akan kabari kalau saya sudah masukkan. Ya. Tapi saudara siap-siap di kolom komentar langsung jawab. Ya. Jadi ini kita sudah masuk dalam kuis Alkitab untuk menyegarkan ingatan saudara terhadap pembacaan firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang boleh menyegarkan ingatan saudara terhadap firman Tuhan yang boleh saudara dengarkan. Pertanyaan pertama, ya, ini sudah saya bukakan ruang chatnya. Ya, saya akan masukkan. Segera saudara jawab. Saya akan masukkan sekarang pertanyaannya. Oke, saya masukkan. Silakan saudara jawab. Pertanyaannya adalah, siapakah dari anak-anak Yakub yang bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin? Silakan saudara jawab. Siapakah dari anak-anak Yakub yang bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin? Mudah sekali ya, saya tadi sudah berkali-kali memberitahukan itu ya. Satu orang sudah jawab.
Ya, memang mungkin ada masalah internet, jadi memang delaynya lama sekali. Oke, saya akan memasukkan jawaban saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawabannya adalah tereng. Satu orang saja yang ini yang jawab nih. Apa betulan ini cuma satu orang yang tahu? Coba saya kasih istirahat sebentar ya. Cek 1. Aduh, sama saja juga. Ya, saya lanjutkan saja. Jadi jawabannya itu Yehuda ya. Ya, dia yang bertanggung jawab ya. Dan kita melihat bahwa dia juga berani mengorbankan dirinya saat Benyamin jadi budak, dia mau jadi budak. Ini suatu sikap pengorbanan yang bagus antara saudara ya, mau berkorban. Nah, kita belajar, kita harus mengasihi saudara kita ya. Jangan berantem kakak adik ya, jangan berantem, jangan egois ya. Baik, pertanyaan kedua langsung saja saya masukkan. Saudara langsung saja jawab kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Karena memang delaynya lama sekali, saya akan masukkan segera sekarang. Saya ingatkan lagi bahwa kalau ada masuk ke kolom komentar pertanyaan, langsung jawab saja di situ ya. Kasih nomor soal, langsung jawaban saudara ya. Nah, pertanyaan nomor 2 itu adalah apakah milik Yusuf yang dicari seolah-olah hilang atau dicuri? Oke, sudah ada langsung jawaban. Saya akan memberikan jawabannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, yang jawab pertama adalah Juliko, yang kedua Vera, yang ketiga Kezia. Nah, jawabannya itu sama semua dan jawabannya benar. Yang terlambat adalah Esterly. Lagi-lagi ya, kalah start ya. Nah, saudara-saudara, jadi itu siasat dari Yusuf ya. Menurut saya siasatnya sih itu salah, karena itu sifatnya bohong ya. Saya tidak percaya bahwa ada dosa putih atau bohong putih. Bohong tetap adalah dosa. Tapi yang salah dalam siasatnya itu di mana ada kata-kata yang memegahkan diri dari Yusuf ya. Apa namanya? Di mana piala itu dipakai jadi kayak nujum ya, apa pelihat gitu ya. Jadi itu yang membuat seolah-olah Yusuf itu mengetahui, melihat
penglihatan-penglihatan itu dari dirinya sendiri. Padahal sebelumnya ya, dia mengatakan saat menafsirkan mimpi Firaun, dia katakan bahwa bukan sekali-kali aku tapi Tuhan. Jadi itu yang salah daripada Yusuf. Tapi siasatnya yang menaruh itu menurut saya itu salah sih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Saudara jawab segera. Pertanyaan terakhir ini seputar pasal yang terakhir yang kita baca ya. Menurut saya ini susah. Silakan saudara jawab. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana hati Yakub pertama kali mendengar kabar Yusuf masih hidup? Silakan jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana hati Yakub pertama kali mendengar kabar Yusuf masih hidup? Apa yang terjadi dalam hatinya itu? Tadi aku juga ada katakan ini berkali-kali, masa lupa? Wah, susah ya? Iya, betulan susah. Soalnya sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Saya akan memberikan jawabannya. Ayo. Belum ada jawabnya. Menangis keras-keras. Oke. Terus. Sudah ada yang jawab? Saya hitung 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya adalah hanya 2 yang 3 ya. Ya, yang jawab pertama adalah Vera. Dia jawab menangis keras-keras. Salah ya. Kezia, hatinya sedih kali ya. Enggak, salah. Mana ada sedih dia. Kan kembali semua kok sedih. Kemudian Juliko tetap dingin, tak percaya ya. Jadi pertanyaan itu kepada Yakub. Bagaimana hati Yakub pertama kali mendengar kabar Yusuf masih hidup? Masa dia sedih? Masa dia menangis keras-keras? Oke. Baik saudara-saudara, kuis kita habis. Pertanyaan habis di sini ya. Ya. Saya harap ini delaynya ya besok-besok nggak delay seperti ini lagi. Ya, saya tak tahulah bagaimana caranya supaya nggak delay sepanjang ini. Beberapa hari ini, 3 hari ini mungkin ya delay. Ya, saya harap bisa lancar. Ya, saudara-saudara, bagaimana dengan kuis kita? Apakah seru? Saya harap seru ya. Dan jangan bosan-bosannya untuk ngikutin pembacaan firman Tuhan ini ya. Saudara boleh ikut di sini supaya dibangun kerohaniannya. Saudara rajin dalam membaca firman Tuhan, dalam merenungkannya. Dan saya Jack, selamat malam. Saudara ada di Jack Hear the Bible. Kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Dan kalau saudara suka, saudara boleh bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga mau membaca firman Tuhan rutin ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bye bye.